sebijinya dulu lah, yang tipis nih. Untuk masalah haji minggu depan insya Allah tentang haji kiran. Halaman 42. Seperti sabda Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin kafailihi." Siapa menunjuki atas kebaikan sama seperti orang yang mengerjakannya. Kita kalau bisa hidup ini membawai orang atau jadi contoh di dalam kebaikan, lalu kebaikan yang kita lakukan itu diikuti. Maka kalau kita tadi dapat pahala transfer dari orang yang mengikuti kebaikan yang kita lakukan atau menunjuki kebaikan, jadi kita itu membawa. Kita ambil contoh, Rian di kampung ini beda sinar. Silaturahmi dan keamalan. Nah, siapa yang awal-awal memikirkan kayak apa ya kita mengadakan yasinan di kampung? Aku setuju. Lalu berapa orang anggotanya? Ya, untuk yasinan seminggu sekali kah, setengah bulan sekali kah, sebulan sekali kah? Seorang. Ambil contoh setengah bulan sekali saja. Kira-kira iurannya berapa? Kesepakatan. Sepakatlah sekian. Nah, lalu terbentuklah, teradat jadi kebiasaan setengah bulan membentuk. Siapa yang awal-awal merintis dana kebaikan? Itu namanya mengerjakan kebaikan. Merintis sistem multiple marketing. Nah, ini kita hidup ini kalau bisa ada yang kita rintis kebaikan kita baik. Itu contoh. Nah, lalu kebaikan tadi berjalan. Si yang merintis nih misalnya over atau garing misal, maka tetap mengalir pahalanya kepada yang garing. Karena dia yang merintis terjadinya berlanjut kebaikan itu. Nah, lalu kita Bapak Ibu bergabung di situ. Kebaikan yang dia lakukan itu mengalir pahalanya kepada mama abah dia. Tapi kalau anak tuh mengerjakan yang terbaik, kan mengalir. Nah, ini rahmatnya Allah. Anak melakukan pekerjaan yang tidak bagus, kadang mengalir dosanya ke orang tua. Tapi kalau kebaikan yang dilakukan anak mengalir pahalanya ke orang tua. Karena ada istilah dalam Islam dosa warisan. Beda. Kalau merintis merintis kejahatan, nah si A merintis kejahatan, lalu meninggal dunia si yang merintis tadi, mengalir ke kada misalnya, mengalir kada, mengalir. Jauh guru tadi kan lain dosa warisan itu. Lain warisan, siapa yang merintis kejahatan terus berlanjut kejahatan itu dilakukan, mengalir terus dosanya. Apabila kebaikan yang dirintis mengalir terus pahalanya. Tapi hebatnya kebaikan ini lagi
Apa yang kita lakukan, orang tua kita sudah berpulang ke rahmatullah tanpa niatkan pahalanya untuk orang tua dia sampai. Nah ini bagusnya. Kita ambil lagi contoh. Penting nih Bapak Ibu hadis ini. Ibu-ibu yang gue misalnya disuruh suamian di rumah lah, berdiam-diam lah di rumah. Udah silang laki tinggi. Laki ini sibuk. Tapi kesibukannya sibuk yang baik. Urusan ke apa-apa. Nah lalu kebaikan-kebaikan yang dilakukan suami, istrinya tuh dapat pahala dari kebaikan suami. Untungnya dapat pahala. Karena taat suaminya. Seluruh kebaikan-kebaikan dari suaminya itu dapat transfer pahala kepada istrinya. Karena punya istri yang taat dengan suami. Nah ibu untungnya ibu. Tapi kalau suami berbuat jahat di luar, ada dapat transfer dosa ke istri. Itu dosa ditanggung. Untungnya. Lagi bapak-bapak mengizini bini mengaji. Pulang. Mengaji, bini ini mengaji ke tujuannya. Tapi suaminya mengizini seluruh kebaikan yang dilakukan istri dan izin dari suaminya mengalir kebaikan itu ke suaminya dan kebaikan itu juga jadi milik istrinya dan juga mengalir kebaikan itu ke suami. Contoh, ada orang bertakut lalakian ulun nih guru bina kada bisa malah jadi bini sembahyang kada ulun untuk ulun dia cukup guru ulun kata bisa malah jadi bini kayak apa ya guru dia suruh bini pian mengaji. Rasulullah itu mengaji setiap hari Kamis mengaji. Suruh bini pian mengaji. Oke itu loh guru mengajinya juga. Karena pian kada kau malah jadinya. Ulun guru ditanyainya haid masalah haid guru oleh bini ulun abahnya aku nih keluar darah kayak apa yuk aku jadi bingung kayak apa itu jawaban ikam bini kau mengaji masalah ini atau di mana ada orang belajar tentang berhaid ikam mengaji ke situ aku kan bisa masalah ini kemana nyai aku kan bisa mengajilah bini tadi berpahala mengaji. Tapi minta maaf ada juga laki itu di rumah aja diam jangan kemana-mana ulun untuk mengaji jangan begini jangan lagi aku dicukupin melajari hebat aku cukupin melajari jangan lagi berdiam lagi di rumah memaksa mengaji ke keluar atau berdiam di rumah jangan berdiam di rumah karena suami mampu mengajari istri. Kalau suami kadang mampu mengajari istri, baru ia mengaji. Nah, mengajinya bini ini kemana-mana, tapi izin suaminya, maka itu adalah jadi pahala bagi suaminya. Karena suaminya meridhoi dan mengizinkan. Kalau kayak ini kan guru, laki guring, bini hilang. Hati dia hilang bini. Kemana? Makanya mengaji. Tapi kalau minta izin sama suami, dapat pahala dapat dosa. Dapat pahala dapat dosa. Minum boleh. Nah, dapat pahala kan dapat dosa kan? Dapat dosa. Walaupun dia mengerjakan kebaikan.
karena dia terikat dengan izin suami. Jangan bano buai bepada dulu. Nah lalu bu ibu-ibu yang hadir nih, ini kan ilmu nih masalahnya. Tapi guru kebaikan yang pian lakukan ibu karena pian punya suami terikat dengan izin suami. Walaupun yang wajib dikaji pakai tasawuf. Tunggu suami dulu, baru minta izin. Nah suami yang baik pulang, ikam umanya emang ada kebaikan keluar mengaji. Kadang saya lagi minta izin aku izin terus hilang gini hari-hari. Nah ini Pak Ibu ini kepada itu. Nah lalu Pak istri mengaji itu, pian apa namanya tuh terkurang beban tuh beban mengajarinya tuh kurang. Ada tanggung jawab lagi di hadapan Allah. Kenapa? Karena ikam umahnya sudah kuizinkan mengaji keluar. Aku kada sanggup malah jadi ikam mengaji silahkan. Setelah selesai pulang lah, jangan tapi terlalu inggih abahnya. Aku kemantan, ulun dia berangkat. Sekalinya di luar ada mengaji. Di luar ada mengaji. Pengarang putih laki itu. Apa tuh hukumnya? Dosa pula. Nah, ibu-ibu. Ada pulang mengaji, boy. Mbah mengaji, balik ke rumah, minta bayari aja. Kenapa? Tamu kekawanan nang 3 kali bayar sebulan. Apa ngarannya tuh? Apa ngarannya tuh? 3 kali bayar sebulan. Lunas. Karena mengaji pulang, lunas lagi bayari pulang. Ujian nang laki kami datang mengaji hutang ya lu nih. Sawah yang seperti itu. Hanya kita yang hadir nih, ada enggak di dalam hidup ini kita melakukan kebaikan? Perintis seperti yasinan, maulidan, tahlilan, pengajian. Ini siapa yang merintis ya? Nah ini termasuk maaf Bapak Ibu lah yang hadir. Ini Haji Nur Rahman, pian merekam pengajian ulun. Disebarkan sidin dapat pahalanya. Bukan berarti ulun menyuruh sidin rekamlah setiap pengajian ulun sebarakan. Kada pernah ulun itu. Tapi ini jalan sidin dapat pahala. Kayak Pak. Ada pulang pindah kada kekaruan. Berdebat Bapak Ibu ulun ini berdebat ulun Salafi Wahabi nih di grup ini berdebat Pak Ibu berdebat ulun. Asik-asiknya berdebat di grup yang ini. Sakanya kakawanan ulun tuh mengirimi gambar nang gurit ketungging. Oh mak ini ketungging gurit. Oh mak ya ulun hapus dah. Kayak batak dilihat segrupan deh. Ya, maaf lah gurit kan pantat itu kan aurat tuh. Ini ada stiker lagi sekungan. Dilihat segrup di grup ini orangnya 200. Pak dapat transfer dosanya. Ada daerah di mana tuh orang mencium hajar aswad tuh telanjang. Karena jejarnya itu sampai naik ke atas. Nah itu jangan disebarkan berdosa kita.
Nah kadang-kadang yang kita share-share ini hati-hati nih. Ini dosa kah? Dapat pahala kah? Itu Bapak Ibu, pahala tidak terasa, dosa tidak terasa. Nah berat kalau Bapak Ibu. Harus kita hati-hati. Apalagi kita HP lah, grup banyak. Lalu ada yang kada bagus, hapus. Berat Pak Ibu. Nah ini hati-hati. 200 orang melihat dosa. Membuat orang yang 200 tadi berdosa. Ada kawal Bapak Ibu ditarik-tarik lagi. Nah ini kita apalagi kita bermedsos. Ayo aja kita hendak nang lucu-lucu, nang apakah. Tapi jangan nang jenis aurat terbuka itu. Nggak ada sadar. Ada lagi napa tuh Bapak Ibu stiker kenapa kah? Menilanjangi orang tua. Cuk, ya. Kelihatan senjatanya, kelihatan kan rasanya tuh. Nah tuh buang stiker itu hapusin. Karena itu apabila kita kirim ke grup dosa aja tuh. Nah aja kayak itu. Tak mau kayak itu. Banyak melorok salawar orang di luruhnya kayak itu. Lalu nah aja guru ini tahu di grup guanya saya pun hapus saya lagi. Hanya ulun yang jenis itu hapus. Kalau tersimpan kena terkirim. Apalagi Pak Ibu asupan kurang, malu kurang akhirnya. Nah ini yang kita takutkan. Yang demikian itu adalah benar. Kebaikan-kebaikan itu kalau kita merintis. Tetapi ia lupa hadis-hadis yang lainnya yang memerintahkan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari karena manfaat ilmu adalah untuk beramal. Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu lah kurang membahas ilmu di pengajian 3 fikih tauhid tasawuf, utamakan didatangi. Utamakan didatangi. Ini ulun ini lah terlambat, tamu banyak datang, tamu ini konflik semua. Ada yang talak 3. Jadi ulun talak 3 itu gitu. Tapi guru kada sadar jatuh. Tapi guru kada ada saksi jatuh. Orang talak-talakan ada saksi itu di pengadilan. Suaminya kada datang, suaminya minggat, istrinya menggugat cerai. Tidak dihadiri oleh suami, di situ diperlukan saksi supaya talak itu sah dan ada akte cerai keluar. Kalau pian berduaan dia bakal lahir di rumah, ucapin cerai, jatuh. Saksinya ada di boleh, saksinya iya bini pian. Bini pian menyaksikan mulut pian mengucap cerai. Nah, banyak ada pian mendengar. Kalau ada saksi dia kerja tuh. Saksi itu ya bini sih pian. Pian mengucap cerai. Bujur lah bu, inggih guru ya. Berapa kali mengucap? Sekali gue imbah turun gue keluar rumah gue. Anak ulun gue datang sekolah gue manangnya nangisnya. Soalnya bakal lahir anak ulun angkat apa anak bakal lahir. Pada mama abunya bakal lahir juga. Sekali ikam umumnya ku cerai aja lagi. Nah, 2 sudah. Berdiam nang bini nih. Betul bini masuk pulang ke kamar, ambilkan namanya ke baju anak. Ikam ku cerai, mau. Nah, 3 langsung. Bakal lahir di dapur.
laki ke apa bini keluar, beda kalau sudah beda tempat kalau bercerai mengucap cerai lagi di rumah di luar jatuh. Bini pulang ke kamar, ucap pulang cerai. Lain ucap cerai ini kamu cerai. Itu belum terpisah. Hukum satu itu namanya perkataan terulang-ulang. Ya Allah, biar ini ada sadar lagi guru aja. Jatuh tiga. Ada guru memandang satu. Siapa yang mengatakan talak tiga jatuh talak satu itu pahaman Syiah. Belum ada punya fikihnya. Tapi sudah ada Pak Ibu maaf guru nang berpaham nang itu tiga itu jatuh satu aja. Karena sebelumnya aja tidak terjadi talak. Pengucapan tiga sekaligus jatuh tiga. Itu dalam kitab ada Al-Madzhabul Arba'ah. Yang saya kurang ini pulang anak 4 bulan keguguran. Keguguran anak 4 bulan keguguran berarti dia urun dimandikan dan disembahyangkan karena berdoa sudah ditalkinakan lagu ada terus ditalkinakan 4 bulan apa nanti kalau siapa Tuhanmu sama ya dimandikan disembahyangkan ada perlu ditalkinkan 4 bulan itu kan belum sudah tuh sian bang umatnya Rasulullah ini tadi dihadangi kayak gini itu Pak Ibu nang seikumnya pulang berseperal gue speral kah meninggal dunia nih dicap di anujar ujar pamandian harus dilepas ada perlu dilepas speral itu kan di dalam tuh ada perlu dilepas sama seperti orang bupen atau bereng nggak perlu dan itu bukan barang yang diwaris kecuali emas. Kalau yang ditulang tuh platina itu bukan emas. Platina kan emas kan? Kecuali gigi palsu emas. Nah wajib itu dilepas. Kenapa guru? Karena harta warisan. Gigi palsu emas wajib juga dilepas. Kalau speral gue nggak apa-apa. Dan itu dimandikan tidak mempengaruhi kesahan mandi wajib. Dimandikan karena meninggal kan wajib dimandikan. Speral ada di dalamnya. Ada apa-apa. Jangan bebas. Itu dalilnya di mana guru? Ulang belajar sudah bahari itu. Mencari dalil ulang anak pengajian. Mencari dalilnya dalam kitab. Ulun anak pengajian. Sama aja Bapak Ibu orang bertanam-tanam nafkah di awaknya Pak Ibu. Termasuk awak ini ada betrai jantung. Soal dia meninggal ada perlu dilepas lagi betrainya itu. Kalau yang dilepas diwaris kah? Itulah Pak Ibu. Berarti kalau jika dia diamalkan dia akan mendapat siksa di akhirat nanti. Apabila kita membahas ilmu di suatu di tempat lain orang berjikiran, di tempat lain orang bermaulidan, di suatu tempat orang di situ membahas ilmu, nang Abdul dihadir nang mana nang membahas ilmu. Kenapa maka seperti itu, Bapak Ibu? Orang beramal tuh Pak Ibu satu waktunya wajib amal biar kada kau berjalan lagi biar talinya kada tapi mendengar lagi kalau menuntut ilmu Pak terbatas utamakan ilmu orang ini bama makanya ulun tak ada orang di pengajian ulun itulah nak membahas ilmu Mbah Maghrib tapi lain di sini Pak anu guru di musala kami ini kebiasaan sudah Mbah Maghrib ini sembahyang 6 rakaat awal bin 6 rakaat tatap ulun al-fatihah menghadang nyepian bukan 6 rakaat
wiridnya sudah panjang, wiridnya sudah panjang, 6 rakaat bubuhannya semuanya sembayangan, baru pengajian pertanyaan, hebat awak bingkah, hebat membaca ilmu. Imbahnya gurunya pulang macam-macam kasidah 5 menit lagi, 3 menit lagi isya, al-fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, qala nabi Allahu akbar, Allahu akbar, isya. Apa 3 menit lagi? Nah ini Pak Ibu, hanya disiplin ilmu membaca ilmu itu kurang. Lalu apabila ada problem di masyarakat kada terjawab. Kenapa maka kada terjawab? Karena tanggung waktu yang lebih penting dihilangkan, dikalahkan, mengutamakan yang penting, apalagi kalau penting. Ilmu apa beres. Nah ini penting banget. Nah, jika tiada diamalkan, karena manfaat ilmu itu adalah untuk beramal. Gimana hendak beramal kalau kita kada dapat ilmu? Apalagi wah ini Pak Ibu kita masa puisi nang kemana-mana tuh klosetnya tuh pian nang ulun pernah lah dari bawah itu Pak Ibu menyemprot ke pantat mana aja ulun ini pembersihnya ada banyu kada ada. Oh di sini ada putarannya sekalinya kalau diputar keluar nang kayak sedotan itu ya menyemprot ke burit apa ntar kita bah jelung ini tahambur najis keluar disamprotnya dari bawah, nang itu menyamprot dari atas, lalu guguran ke bawah, nang ini menyamprot dari bawah ke atas, nang disamprot najis tambur kada. Kami lelaki ini buai ngarannya ke pantat menyamprotnya, nang di depan kada kabeso, paksa berputar pulang, begitu. Nah, tuh berputar lah pulang kita bapak-bapak nih. Ini pengalaman nih, nang tatamu kloset nang itu. Kalau kita pakai shower, kita pakai gayung, nah kita anu itu tak ke bawah bersih di depan bersih di belakang bersih, ya kalah. Tapi kalau dari belakang disamprotnya ke pantat, yang di depan bersih lah, ada bersih karena tahalang. Tahalang apa guru? Pikirkan seorang. Ada penghalangnya. Kita ini kan ada kantongnya bang. Tahalang kalau paksa berputar pulang. Imbah berputar takamuha benya. Ya Allah, buatan orang kafir ini. Ya, hanya Pak Ibu tak dedek benyunya nih. Nah, iya. Lalu misalnya nyederes kayak itu kita membasuh depan kita tambur najis tadi. Ayo nah hadir kita bapak-bapaknya kita ambil contoh kita hendak memberesi kemaluan kita maaf ibu-ibu lah. Nah dan kalau di pantat tadi disemprotnya ke situ. Nah di depan kita awak berputar kita bapak ibu berputar. Semprotnya kemaluan kita nih tak ke atas beningnya campur kada ini ngalihnya nya ulun wah ini masalah wis ini boleh lihat aja dulu ibu-ibu sama aja gue tambur tuh ngalihnya berkisah nang ini ulun mana mau nyaman orang di kampung dia Pak Ibu lah nang kayak digambut tuh imbah behira ambilnya banyu di situ-situ ya tapi tanya tinggal lempeng bisa dibayangkan tapi bersih kan orang di sungai orang baharikan kayak itu ini salahnya ini bapak-bapak ibu-ibu jangan luka kloset itu
Itu aja sudah, jangan lupa beli kloset kayak itu menyamprot dari belakang, jangan. Kloset berduduk pun baik-baik juga paksa bebilas, karena kekuatan kita menekan tuh benar percikan tuh. Tapi guri ulun bebeso lo guru ay, ulun tutup guru ay, baru ulun tekan. Gurit pian bang dibilas lah. Ada guru ay itu kedudukan tuh bakas gurit siapa? Bakas pantat pian aja lah. Nah di situ aja nah bapak ibu mau kadang ilmu fikih ngawi benar. Kita mengaji ini belum lagi tauhid, belum lagi tasawuf. Dan ada pula di antara manusia yang tertipu karena banyak mempunyai harta dan kekayaan atau karena pangkat dan pengaruh. Orang hormat kepadanya. Apa yang dikatakannya berharga, hanya berduit dan ditaati oleh manusia. Berpangkat sugih pula orangnya, sugih berpangkat berpengaruh dihormati orang. Nah lalu terpengaruh dengan orang menghormati dia, tak tipu juga. Belum ada punya kitab Tanbih Muhtarim. Tuan guru sama bapak ibu bisa tertipu juga. Tak pandang seorang berilmu. Nah, ya, ya. Orang tidak berani mengatakan kesalahannya. Nah ya kalau orang tidak berani mengatakan kesalahannya karena dia ini berpengaruh, ini berduit. Padahal orang ini salah, tapi nya berpangkat. Orang kada berani menyampaikan. Orangnya aja. Nah, ulun ini kebetulan tahu kitab nih. Nah, ini asalnya ada di sini. Coba Bapak Ibu, ujar Rasulullah. Nah, Rasulullah bersabda, wala yamna'anna ahadakum haibatun nasi ayyakula bihaqqin idza alimahu. Janganlah kamu takut kepada siapapun di ketika menyampaikan kebenaran, karena kamu mengetahui kebenaran itu. Ya Rasulullah. Ada lagi hadis Nabi nah di sini nah, wa alaina an naqula bil haqqi aina ma kunna wa la nakhafu billahi laumata laim. Rasulullah bersabda, kami berkata dengan yang sebenarnya dan tiada kami takut karena kami pegangan kepada Allah akan cerca orang yang mencerca kami, dari karena bahwasanya menuntut keridhaan Allah menjadikan kita terlebih diridhoi Allah daripada takut dengan makhluk. Karena yang paling berat menyampaikan kebenaran di hadapan orang yang berwibawa dunia aja kalau baik. Nah ini Pak Ibu ngalih nih. Orangnya berpangkat, sugih pulang gak ibu lah. Orangnya nih berpengaruh pulang, berwibawa pulang, tapi salah kita tahu, kita berdiam. Nah ya. Berat. Meskipun banyak kecurangannya, bahkan dipuji dan disanjung. Oh, ingat benar Bahari. Tapi lawas bang sudah kejadian kan. Ada kalau Bapak Ibu musim nang pemilu dahulu KPPS Bapak Ibu matian. Yang matian. Dedalo beritanya. Sebab matinya tuh apa? Mau kecapean mau malah mati. Nah, kita berdiam mah. Masuk kita di dosa itu. Kita misalnya Bapak Ibu maaflah ikut memilih nang kelakuan ke itu kena
Hanya ulun Bapak Ibu kada dari itu. Kita berpikir Bapak Ibu, selamatkah dulu aku nih agamaku nih kadakah apabila aku milih ini? Oh, mabujur. Misal behari itu Bapak Ibu lah, behari apa tuh? Prabowo rasanya lawan Sandiaga Uno, Hatta Rajasa, lawan siapa semalam tuh? Pak Jokowi sama siapa tuh? Yusuf Kala. Nah itu ya. Udah itu siapa lagi? Berdua aja kan? Tiga, siapa lagi? Berdua aja. Siapa? Pak Jokowi lawan Yusuf Kala. Hatta Rajasa lawan Wiranto. Tikungnya Prabowo lawan Sandiaga Uno, itu lah. Ulun memilih Bapak Ibu Prabowo lawan Sandiaga Uno, kalah kan papai. Apa? Lebih bagus kalah tapi kada salah memilih. Biar jangan kalah tapi kada salah memilih. Apakah memilih harus menang? Nah itu caranya Bapak Ibu, kan belum pemilu lagi, lolos lagi. Boleh jual lupa ini. Kemudian lagi imbah itu pulang Anies lawan Caimin, Prabowo lawan Gibran, Ganjar lawan Mahfud MD. Ulun memilih Anies, kalah Anies. Nah itu tuh. Tapi Pak Prabowo bagus banget namanya nih Palestina kan. Nah, presiden udah sini kan yang umur. Nah, di Banjarbaru pulang orang kena memilih-milih. KTP lu Martapura. Ya kan? Di Martapura kan guru ulun memilih Bapak Saidi lawan Habib. Ya Allah. Itu caranya. Orang dilihat Pak Ibu, nah, bagus kada keagamaan kita. Nah ini sama, meskipun banyak kecurangan, dipuji dan disanjung. Nah ini menyanjung yang curang, memuji yang curang, dapat tak kumpul dosanya juga. Inilah tipuan besar terhadap orang yang tinggi. Ini kita tetap hati-hati. Nomor 7, yang perlu dihilangkan dari hati kita, al-zulmu, aniaya atau berbuat kezaliman. Nah, Bapak Ibu, kita nih selembar aja kita tamat. Belum sudah siap akan gantinya kita begini. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini, belum minta maaf tadi keterlambatan turun, lalu belum samiji kitab aja dahulu untuk masalah haji kiran minggu depan insya Allah. Karena ngambang karena menyampaikan kalau tanggung waktunya. Cukup sampai di sini. Al-Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adli rahmatillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adli fadlillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adli khalqillah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قدر الأنبار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الجبال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والدماء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرع عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المعجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل الرضوان أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. أن ترزقنا ولجميع الحاضرين والحاضر صحة عافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.